Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, NIM channel 218508, akuntansi D 2018. Pada materi ini saya akan membahas bab 6, penjualan angsuran. Apa itu penjualan angsuran? Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Kedua, sisanya dibayar dalam beberapa angsuran. Untuk melindungi penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban dari pihak pembeli, terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. 1. Perjanjian penjualan bersyarat, di mana barang-barang yang telah diserahkan tapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Ketiga, hak milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Keempat, beli sewa, di mana barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang ada. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada 2 cara, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diberlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang tagihan kepada langganan. Pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dengan periode yang bersangkutan. Prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran sebagai berikut. Keuntungan dan realisasi penerimaan angsuran
pada perjanjian penjualan angsuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok kos dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan. Sudah seluruh harga pokok kembali, maka penerimaan-penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan terpenuhi, maka penerimaan-penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok. Ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian angsuran ditandatangani. Penjualan angsuran untuk barang-barang tidak bergerak. Pada akhir periode, jumlah keuntungan yang telah direalisasikan yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke dalam realisasi rekening laba kotor. Penjualan angsuran barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan untuk perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi harga tetap atau barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan perlu untuk membedakan untuk penjualan reguler dan penjualan angsuran. Hal ini sangat penting, artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.